Selamat pagi dan salam sehat bagi anak-anak ibu semua. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Bab 4 Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Sebelum kita mulai, mari berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Pada minggu yang lalu, kita sudah membahas mengenai organisasi pergerakan kebangkitan nasional, di mana organisasi ini adalah sebagai pelopor adanya pergerakan kebangkitan nasional tahun 1908. Dan mudah-mudahan topik ini sudah dipahami oleh Ananda ibu semuanya, di mana topik yang lalu kita sudah membahas 3 organisasi, yaitu Budi Utomo, Indis Partis, dan Sarekat Islam. Mudah-mudahan sudah menjadi inspirasi bagi generasi-generasi muda Ananda ibu semua agar menjadi generasi yang unggul menuju Indonesia 2045, generasi emas 100 tahun Indonesia merdeka. Tetap semangat mengikuti pembelajaran. Kita akan bahas topik minggu ini, yaitu arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Dalam topik ini kita akan membahas membedakan bagaimana sistem perjuangan kita sebelum tahun 1908 dan sesudah tahun 1908, di mana Anda akan bisa membandingkan bentuk perjuangan kita. Diperhatikan dengan baik ya. Ya, kita masuk perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Yang pertama, dipimpin oleh raja atau bangsawan atau tokoh agama. Pada masa ini, perjuangan yang dilakukan itu adalah dipelopori oleh seorang raja ataupun bangsawan atau tokoh agama, sehingga menimbulkan bentuk golongan-golongan tertentu yang ingin berjuang. Jadi dalam tipe perjuangannya pastinya akan bersifat kedaerahan karena dipimpin oleh raja, bangsawan maupun kaum atau tokoh agama yang memiliki kesadaran untuk melakukan pergerakan perjuangan bagi bangsa Indonesia terbebas dari sistem kolonialisme atau penjajahan yang merugikan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Sehingga yang ketiga, sifat perjuangannya itu adalah bersifat fisik, mengandalkan otot dan mengangkat senjata. Belum ada taktik strategis yang baik, dikarenakan sifatnya yang belum modernisasi dan bersifat kedaerahan ataupun golongan. Notabene akan merugikan sendiri sebenarnya bagi bangsa Indonesia karena pihak kolonial sudah memahami strategi yang lebih baik daripada kita. Kemudian, sistem perjuangannya terfokus pada pemimpin karismatik, di mana akan mendengarkan semua masukan dan perintah dari tokoh yang dianggap atau yang dipercaya oleh masyarakat, sehingga apa yang ditentukan oleh pemimpin karismatik itu yang akan diikuti sehingga menimbulkan inovasi atau inovatif. Kemudian sifatnya reaktif dan spontan, tidak ada strategi istimewa atau strategi yang disiapkan, sehingga banyak menimbulkan kekalahan bahkan kegagalan disebabkan kurang pemahaman dalam menyusun strategi perjuangan yang lebih baik dibandingkan oleh pihak kolonial atau bangsa penjajah. Nah, kita bandingkan bagaimana bentuk perjuangan sesudah tahun 1908. Pertama, hal ini dipimpin oleh kaum-kaum terpelajar. Ibu sudah membahas pada saat dua topik sebelumnya bahwa banyak kaum pelajar Stovia yang menjadi prakarsa pergerakan bangsa Indonesia menuju masa kebangkitan nasional. Maka 1908 itu ditandai sebagai masa kebangkitan
nasional. Kemudian cirinya sudah mulai bersifat nasional dan sudah ada sistem kerjasama antar daerah. Artinya setiap daerah yang sudah menyadari perlunya perjuangan terhadap kemerdekaan Indonesia sudah mulai mau bekerja sama, tidak bersifat sendiri-sendiri atau golongan ataupun bersifat daerah masing-masing. Artinya sudah menuju rasa persatuan dan kesatuan. Kemudian ciri yang berikutnya, perjuangan yang dilakukan bukan lagi sistem mengangkat senjata, tapi sudah menuju sistem yang lebih baik, yaitu melalui diplomasi, yaitu melalui media atau perundingan ataupun lobby yang dilakukan jauh lebih baik, sehingga sudah mulai menunjukkan titik terang bagaimana perjuangan bangsa Indonesia untuk memerdekakan diri. Kemudian memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi, yaitu seperti Budi Utomo, Indus Partis, dan Zafir Islam tadi. Kemudian bangsa kita memiliki visi yang jelas, yaitu visi kita atau visi dari organisasi pergerakan nasional tadi sudah jelas untuk menuju Indonesia merdeka. Dengan kata lain, kebangkitan nasional itu artinya bahwa bangkit dari keterpurukan dengan menyongsong masa depan. Kita dapat memperbaiki diri, meningkatkan atau mempertahankan prestasi apa yang sudah kita raih saat ini agar menjadi masa depan yang lebih baik dan lebih cerah. Ya, filosofinya air yang mengalir ke tempat yang lebih rendah. Tetaplah rendah hati sekalipun engkau pernah di puncak kejayaan, karena air adalah sumber kehidupan manusia. Jadi, bangsa kita adalah bangsa Indonesia. Lihatlah bagaimana perjuangan pada para tokoh pergerakan nasional kita. Jadi jangan sia-siakan apa yang sudah mereka perjuangkan. Isilah perjuangan mereka dengan hal-hal positif, dengan mengembangkan bakat dan minat yang kamu miliki. Jadikan bakat minatmu itu menjadi kelebihan yang luar biasa bagi dirimu. Untuk memperdalam pengetahuan Anda semua, coba ceritakan pengalaman Anda masing-masing dalam aktivitas ini. Bagaimana memperjuangkan suatu keinginan atau hobi atau minat atau bakat Anda itu? Pernah nggak Anda semua atau murid ibu ini punya keinginan tetapi ada halangan atau ada tantangan dari orang-orang terdekat ataupun dari diri sendiri? Coba tuliskan laporan itu, bisa kamu bentuk rekaman suara, gambar, tulisan, dan hal lain yang mudah dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam bahagia.